akan memberikan sebuah tema yang tidak kalah menarik dengan judul Membangun Budaya Anti Korupsi yang ada di Indonesia beserta studi kasusnya. Ini adalah masalah terbesar yang ada di bangsa kita. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, terutama bagi generasi muda, perlu untuk memahami bagaimana manajemen anti korupsi bekerja dan bagaimana kita berperan aktif dalam pencegahan. Secara sederhana, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Bentuknya bisa kecil seperti petty corruption, misalnya pungli di pelayanan publik, suap kecil untuk mempercepat urusan, atau penyalahgunaan fasilitator kantor. Ada juga grand corruption, yaitu korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi dan sejumlah uang yang sangat besar. Manajemen anti korupsi berarti upaya sistematis untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak korupsi melalui kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum. Beberapa prinsip utama meliputi: 1. Transparansi. Semua kegiatan harus terbuka dan bisa diaudit. 2. Akuntabilitas. Setiap orang harus bertanggung jawab atas tugas dan keputusannya. 3. Integritas, itu menjunjung tinggi nilai jujur dan tidak menyalahgunakan wewenang. 4. Partisipasi masyarakat. Masyarakat harus ikut mengawasi jalan pemerintahan. Sebagai contoh nyata, kita bisa lihat kasus ex-Menteri Sosial Juliari P. Batubara pada tahun 2020. Beliau terlibat dalam kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19, di mana ia menerima suap dari rekanan penyedia bantuan sosial sebesar 32 miliar. Padahal, dana tersebut seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin di masa pandemi. Kasus ini sangat menyedihkan karena dilakukan saat rakyat sedang kesulitan. Pada akhirnya Juliari divonis 12 tahun penjara oleh pengadilan Tipikor. Selain itu, ada juga kasus mantan Gubernur Papua, Lukas NMB, yang diduga menerima suap senilai 45 miliar dari proyek-proyek pemerintah daerah. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa korupsi tidak mengenal jabatan atau status. Dari tingkat lokal hingga pusat, siapapun bisa tergoda jika tidak memiliki integritas. Dari studi kasus ini kita belajar bahwa korupsi sering terjadi karena 3 faktor utama, yaitu 1. Keserakahan pribadi, greed; 2. Kesemperan karena sistem lemah; dan 3. Kurangnya kontrol dan pengawasan. Untuk mencegah korupsi perlu pendekatan manajemen yang terancam. Lembaga seperti KPK telah menjalankan berbagai strategi seperti: 1. Sistem whistleblowing bagi pelopor korupsi; 2. Pendidikan anti korupsi di sekolah dan perguruan tinggi; 3. Transparansi laporan harta kekayaan pejabat negara. Sebagai mahasiswa, kita bisa ikut berperan aktif dengan: 1. Menanamkan nilai kejujuran disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan kampus; 2. Tidak melakukan kecurangan sekecil apapun seperti mencontek atau memasukkan data; 3. Dan ikut menyuarakan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, tapi juga persoalan moral dan budaya. Membangun budaya anti korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal kecil dengan niat tulus menjaga kejujuran. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.